Saudara dan saudari yang saya kasihi, buat Anda yang belum tahu atau sempat lupa tentang sejarah penggunaan kata Avalon, saya mau bercerita kembali. Jadi kita menggunakan kata Avalon ini menjadi nama dari lembaga pendidikan dan pelatihan leadership kita. Tentu saja ada awal mulanya, ada sejarahnya. Jadi kata Avalon itu sebetulnya merujuk kepada kelompok kesatria di tanah Britania Raya di zaman King Arthur sekitar abad kelima Masehi. Dan saya sungguh-sungguh menghayati energi King Arthur ini, kemudian mengerti tentang kata Avalon ini ketika saya memang sempat berkunjung ke Edinburgh di Skotlandia. Saya juga sempat berkunjung ke London, kemudian ke satu tempat kuno yang namanya Stonehenge, dan di sana menemukan banyak kesadaran yang baru. Jadi dalam keheningan yang saya lakukan di tempat-tempat itu, muncul sebuah pengertian, muncul kesadaran bahwa King Arthur bersama mitranya yaitu Merlin adalah contoh dari manusia-manusia ilahi, contoh dari pemimpin yang hatinya murni, yang memang punya kesadaran spiritual yang tinggi. Hanya pada saat ini keberadaan yang seperti ini cenderung dilupakan, karena yang kemudian banyak diungkapkan, diceritakan kepada publik itu lebih pada aspek cerita tentang kekesatriaannya semata, atau bahkan cerita magisnya kalau kita merujuk kepada Merlin. Nah, sementara Avalon sendiri itu bicara tentang keberadaan para kesatria yang itu mendukung King Arthur dan Merlin ini untuk membangun tatanan bumi surgawi di zamannya. Nah, karena kita melihat ada semangat yang agung inilah, kemudian kita menggunakan kata Avalon itu untuk kita terapkan di dalam lembaga kita. Jadi kita memilih kata Avalon ini dengan sebuah kesadaran penuh bahwa lewat lembaga ini diharapkan lahir para kesatria yang berhati murni, manusia-manusia yang punya keluhuran jiwa, yang kemudian terpanggil dan mau berdedikasi untuk membangun kehidupan yang lebih harmoni, yang muara besarnya adalah sungguh-sungguh membangun apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Nah, saudara dan saudari semua, satu hal yang hendak saya tekankan bahwa semangat di Avalon ini adalah semangat tidak hanya memikirkan diri sendiri. Anda digembleng untuk menjadi kesatria yang bisa memberi manfaat nyata buat sekeliling Anda, buat negara dan bangsa ini, bahkan buat planet bumi. Tidak peduli bagaimana latar belakang Anda saat ini, tidak peduli juga berapa isi dompet Anda saat ini, tapi panggilan ini berlaku bagi Anda semua. Panggilan untuk menjadi kesatria Avalon ini berlaku bagi semuanya di semua lapisan strata sosial, berlaku bagi Anda semua, berapapun tingkat pendidikan Anda. Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasih. Nah, ketika kemudian saya juga lebih dalam menyelami bagaimana kepemimpinan di tanah Nusantara, saya melihat ada sinkronisitas bahwa model-model pemimpin seperti King Arthur, Merlin itu juga banyak ada di tanah Nusantara. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah masa lalu, di mana bangsa kita pernah ada dalam fase keagungannya, yang semua itu jejaknya masih bisa kita saksikan hingga saat ini.
kita bisa menemukan banyak pemimpin yang juga berjiwa murni. Di buku Sigma Leadership saya mencontohkan sosok Tibuana Tunggadewi, yang itu merupakan pemimpin Majapahit yang paling cemerlang. Saya mencontohkan sosok pemimpin negara yang punya kesadaran spiritual yang tinggi, yang tentu saja dasarnya adalah hati yang murni, yang telah bebas dari jeratan ego, yang telah bisa menyirnakan watak angkara murkanya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa ini saya tekankan kembali? Karena kemudian kita berhadapan dengan fakta pada saat ini. Kita menemukan bagaimana pemimpin di banyak bidang itu sungguh-sungguh jauh dari spiritualitas. Jikapun mereka mengenal kata spiritualitas, maka maknanya sudah dibelokkan. Jadi kalau orang-orang yang disebut pemimpin saat ini yang bergerak di bidang politik atau bisnis gitu ya, itu menyebut kata guru spiritual, maka yang ada di otaknya itu bukanlah orang yang punya kesadaran murni yang bisa mewadarkan tentang kehidupan sejati, tapi yang ada di dalam benak mereka itu adalah para ahli metafisika yang bisa mendukung ego mereka, yang dalam bahasa Greek kita sebut sebagai para dukun. Nah, itulah ironi yang sekarang kita hadapi bersama. Sehingga kemudian panggung politik, panggung bisnis itu memang kemudian diliputi juga oleh energi metafisika, tetapi yang itu sangat egoistik. Para dukun ini mendukung kepentingan egoistik dari siapapun juga yang membayar mereka. Nah, ini sungguh nyata di dunia modern ya. Jadi jangan Anda pikir para pemimpin ini yang sebagian sekolah di luar negeri itu bebas di hal-hal sifatnya metafisika. Oh, tidak sama sekali. Mereka mengabaikan spiritualitas yang murni, tapi mereka menggunakan spiritualitas yang sudah didegradasikan maknanya sebagai, yaitu tadi, kekuatan metafisika yang bisa menopang apa yang menjadi cita-cita egoistik setiap orang. Nah, justru menjadi tugas kita mengembalikan kembali spiritualitas di ranah bisnis, di ranah politik, di ranah kepemimpinan, di ranah manajerial. Setiap pemimpin itu harus kembali terpimpin dulu oleh hikmat kebijaksanaan. Setiap pemimpin harus dulu telah selesai dengan dirinya sendiri, telah menjadi murni jiwanya. Sehingga setiap gerak pikir, kata-kata, dan langkahnya dituntun oleh kebijaksanaan tertinggi yang memancar dari relung hati. Jadi Avalon ini memang dibuat agar kita bisa membantu setiap orang, agar menjadi keteladanan yang nyata di dalam sektor kepemimpinan. Pemimpin yang telah selesai dengan dirinya sendiri, pemimpin yang mengambil keputusan dengan hikmat kebijaksanaan, pemimpin yang tidak lagi serakah, tidak lagi manipulatif, tidak lagi senang berkompetisi yang tidak konstruktif, pemimpin yang tidak lagi punya iri dengki kepada siapapun juga, pemimpin yang mengasihi dengan tanpa diskriminasi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini memang tampak seperti utopia, karena apa yang saya ungkapkan ini jauh dari kenyataan di lapangan sana. Fakta yang kita sekarang bisa temukan bersama, kalau bicara tentang para pemimpin bisnis, apalagi yang skala besar yang kita sebut sebagai para tycoon atau para taipan, kita pasti ketemu dengan orang-orang yang keserakahannya luar biasa. Apapun etnisnya, mereka yang ada di posisi ini biasanya serakahnya luar biasa dan seperti tidak pernah puas dengan kekayaan yang mereka miliki. Dan lebih dari itu bukannya serakah, tapi juga raja tega. Selama bisa mendapat keuntungan, mengorbankan rakyat berapapun banyaknya, mereka tidak akan pernah. Dan lebih parah lagi ketika kemudian yang namanya para tycoon atau para taipan ini sebagian bertransformasi menjadi pejabat publik. Gayanya yang serakah, gayanya manipulatif dibawa ketika kemudian menjadi pejabat publik. Dan kemudian
menjadikan kekuasaannya sebagai sarana untuk mendukung bisnisnya sendiri. Nah, sementara sebagian yang lain itu memilih untuk ada di balik layar, mengendalikan para tokoh politik ini sebagai wayang. Dan ini yang kemudian secara nyata merusak tatanan politik dan ekonomi, tatanan bisnis yang ada di negeri. Nah, saya mengajak Anda semua untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa ini ada fakta, ya, dan ini tantangan yang nyata. Lalu siapa yang punya tanggung jawab untuk membereskan tantangan ini? Tentu saja ini adalah tanggung jawab bagi siapapun yang telah punya kesadaran spiritual. Spiritualitas yang kita kemudian jalankan ini adalah spiritualitas yang progresif, transformatif, revolusioner. Jadi kita tidak mengembangkan pola spiritualitas yang ilusif, ya, yang mengatakan oh semua ini baik-baik saja, semuanya ini bagian dari kesetimbangan, ya. Tidak. Kita bicara tentang apa yang disebut sebagai rencana ilahi. Apa yang terjadi sekarang ini jauh dari rencana ilahi. Apa yang terjadi ini adalah sebuah deviasi yang sangat-sangat akut. Nah, maka kita perlu mengembalikan semuanya kepada jalan kebenaran. Maka saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu betul-betul menata diri. Kita tidak akan bisa membangun sebuah mimpi besar, tidak akan bisa menciptakan perubahan yang besar atau revolusioner kalau belum tuntas dengan diri sendiri. Jangan mimpi kita bisa mengubah negara menjadi negara yang penuh dengan kebajikan kalau kita sendiri masih penuh dengan luka batin yang gak beres-beres. Jangan mimpi kita bisa mengajak orang, apalagi yang punya kekuasaan besar itu, untuk hidup dengan harmoni kalau kita sendiri masih penuh juga dengan angka rambut. Jadi dibolak-balik, maka kita perlu membereskan diri dulu, kita mentransformasi diri menjadi para pemimpin yang otentik, lalu dengan apa yang kita punya itu kemudian kita berjuang bersama untuk mengubah dunia. Ya, ini pengantar dari saya. Ini menjadi sebuah pengejut buat pikiran Anda, supaya Anda mengerti bahwa Anda masuk ke sini ini betul-betul sebetulnya diajak pada hal yang sangat serius. Ya. Jadi kalau mau dianalogikan begini, saudara matahari itu sebetulnya dalam konteks dunia spiritual di Nusantara itu menjadi semacam sekolah elit, karena tidak banyak yang tertarik untuk belajar spiritualitas yang murni. Tidak banyak orang yang tahan untuk digempur egonya. Tidak banyak yang tahan untuk betul-betul diajak membereskan segala luka batin dan menyinakan segala watak angkara. Nah, dari sekian banyak yang ada di pesada matahari itu, kemudian sebagian kecilnya itu tergerak, terdorong untuk menjadi pembelajar di Avalon. Ini gemblengan khusus lagi. Sudah elit, ini khusus. Tapi ya bukan berarti Anda kemudian boleh sombong, tidak. Anda membuktikan bahwa dengan belajar di PM, digembleng di Avalon, Anda bisa menjadi pribadi yang betul-betul tangguh. Bukan pribadi yang sombong, tapi pribadi yang betul-betul memang punya ketangguhan mentalitas. Pribadi yang bisa melahirkan karya yang cemerlang. Dan mereka yang ada di Avalon ini, saya minta dan saya akan gembleng untuk betul-betul menjadi pilar dari pergerakan kita. Jadi impian saya di masa depan nanti ada dari Anda yang menjadi pemimpin dalam dunia pergerakan. Ya. Ada di antara Anda yang menjadi pemimpin di sektor bisnis. Ada di antara Anda yang bisa menjadi pemimpin di sektor politik. Itu adalah hal yang menjadi cita-cita agung. Dan saya akan bekerja keras untuk memandu Anda semua agar Anda bisa bertransformasi.